di official store-nya, dan juga memastikan bahwa pelanggan tersebut akan merasa nyaman dan juga akan kembali lagi untuk membeli produk dari Apple tersebut. Dan yang terakhir yaitu physical evidence, itu di mana Apple sudah membuat bukti nyata mengenai kualitas dan juga desain dari produknya yang cukup mewah. Jadi dalam desain itu Apple menggunakan material-material yang yang berkualitas tinggi. Dari detailnya juga kan dibuat sedetail mungkin, bentuknya elegan dan juga mewah. Selain itu, Apple juga memberikan garansi setiap pembelian produknya, entah itu untuk MacBook-nya, iPhone, dan produk lainnya dari Apple. Jadi sekian pemaparan dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Sekian pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Nah, khususnya nih bagaimana kita bisa mengetahui strategi perusahaan global dalam pemasaran global. Oke, kami tutup dengan Taehyung is eating bakwan. Thank you everyone. Ayo, bagus ya. Mantap. Oke, tidak perlu lagi Bapak bahas. Ya, karena lumayan banyak kelompok yang belum dapat presentasi. Bapak langsung saja ke kelompok berikutnya. Ya, silakan kelompok berikutnya, siap-siap. Terima kasih kelompoknya Niluh, ya, sama Dewa Ayu. Oke, terima kasih. Bagus. Baik Kak, baik Pak, saya izin untuk share screen. Ya, silakan Dek. Apakah sudah terlihat? Depan belakang seperti ini, ada aksen palingnya sayang. Ini untuk warna hitamnya seperti ini ya Kak Carlos ya. Ya sayangku. Mohon maaf jika rame ya Pak, soalnya lagi di tempat kerja juga. Tadi di mana? Lagi di tempat kerja Pak. Yang mau boleh langsung check out. Nggak bisa cari tempat lokasi lain. Suaranya banget tuh. Oke, bentar Bapak. Oke, kalau sama-sama. Ya, makasih juga udah check out lagi ya Kakak ya. Yang kalian juga enak kasusnya gimana? Oh, mulai dari BB 40 sampai BB 100. Baik Pak, saya mulai aja dulu. Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan mengenai strategi pasar global pada perusahaan Samsung. Ya, untuk pertama kami akan kenalkan dulu. Saya akan kenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada absen 5 Anissa Rizky Dewanti dengan NIM 157444029 dan absen 05 atas nama Asyarul Isa Maharani dengan NIM 20157444034 dan yang terakhir absen 19 Adelia Safitri dengan NIM 20157444124. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Ade.
1938 oleh Lee Byung-chul sebagai toko kecil yang menjual barang-barang rumah tangga dan bahan pangan. Samsung, maaf Kak, maaf ya. Samsung merupakan salah satu perusahaan yang sukses memasuki banyak pasar internasional. Semenjak didirikan, Samsung terus melakukan perubahan dan transformasi. Selain dari melakukan perubahan dan transformasi, pengaruh budaya tentu saja sangat berpengaruh di sini. Pengaruh budaya perusahaan dalam Samsung membuat Samsung berhasil menjawab tantangan dalam globalisasi. Budaya perusahaan itu dibentuk dengan menggunakan ide-ide asli dan ideologi manajemen yang beradaptasi dalam masa globalisasi. Budaya perusahaan yang berorientasi pada sektor internal, terutama pada bidang sumber daya manusia. Selain itu, Samsung terus berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan setempat, serta menerapkan kode etik global yang ketat pada semua karyawan. Samsung yakin bahwa manajemen yang etis bukan hanya alat untuk menanggapi perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis global, tetapi juga sarana. Bentar deh, nomor absen berapa ini ada yang tadi? Yang mana Pak? Saya? Iya. Saya Adelia Fitri, nomor absen 19 Pak. Terus berikutnya? Asyanur Isa Maharani, absen nomor 4. 55, mohon maaf. Nomor 5. Asyanur Isa Maharani, absen nomor 5, Bapak. Terus? Dan absen 4, atas nama Anissa Rizky Dewanti. Anissa? Iya, Pak. Betul. Sekarang siapa nih yang tampil? Saya absen 19, Pak. 19, silakan. Saya lanjut ya, Pak. Baik, sarana membangun kepercayaan ini dengan memangku termasuk membangun kepercayaan pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan mitra bisnis, serta masyarakat setempat, dengan tujuan untuk menjadi salah satu perusahaan paling etis di dunia. Samsung telah melatih karyawan dan mengoperasikan sistem pemantauan, sekaligus mempraktikkan manajemen perusahaan yang adil dan transparan. Next. Baik, selanjutnya eksekusi dan pendekatan Samsung. Yang pertama, Samsung mendukung karyawan untuk menjadi yang terbaik, asal sumber daya, manusia, dan teknologi. Yang pertama yaitu memperluas pengembangan sumber daya manusia dan keunggulan teknis dengan prinsip manajemen, yaitu memperluas dan meningkatkan sumber daya manusia. Ini dapat menjadi peningkatan bagi Samsung itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan efek sinergi seluruh sistem manajemen melalui sumber daya manusia dan teknologi. Samsung selalu percaya bahwa dalam peningkatan sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi perusahaan itu. Yang kedua yaitu tujuan internal Samsung, yaitu menciptakan produk dan layanan terbaik. Samsung sendiri ingin menciptakan produk yang dapat digunakan dengan baik serta memberikan layanan terbaik untuk para pelanggan. Dengan menciptakan produk dan layanan yang paling memuaskan bagi pelanggan, karena Samsung sendiri sangat berorientasi pada kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang kedua yaitu mempertahankan posisi terbaik di bidang bisnis yang sama, yaitu di bidang teknologi. Yang ketiga yaitu Samsung selalu berkontribusi bagi masyarakat, berkontribusi untuk kepentingan bersama kesejahteraan hidup dan melakukan pernyataan misi untuk warga setempat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Asa. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu pemasaran. Jadi secara umum strategi pada bisnis Samsung itu memasarkan produk adalah dengan strategi yang didasarkan pada diferensiasi produk, penentuan posisi pasar yang tepat dan terarah, membuka perusahaan anak di negara yang berkompeten, lalu menggunakan full agent importer. Nah, lanjut dari
dari strategi-strategi tersebut yang selalu dilakukan oleh Samsung, jadi bagaimana sih caranya Samsung memimpin pasar? Strateginya itu bagaimana? Jadi saya akan jelaskan di strategi memimpin pasar, bagaimana Samsung memimpin pasar. Yang pertama ada identify core competency dan value creating strategy. Jadi sebelumnya Samsung itu terus menjalani kerjasama dengan retail partner untuk mendistribusikan produk ke penjuru Indonesia. Jadi Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi, dan juga Samsung itu melakukan tahapan-tahapan yang membentuk strategi internasional. Nah, identify core competency dan value creating activities ini didasarkan pada unique abilities of companies. Setelah itu ada value chain analysis dan support activities. Dan saya akan jelasin terlebih dahulu unique abilities of companies itu seperti apa. Jadi pada tahun 2010 itu Samsung menyadari bahwa kebutuhan akan smartphone sangatlah tinggi, dan khususnya kompetitor yang sebanding itu adalah Apple yang memproduksi iPhone dengan software iOS dan sedangkan BlackBerry yang menunjukkan smartphone dengan fitur BlackBerry Messenger. Nah, sehingga Samsung melakukan dengan meluncurkan beberapa seri smartphone Galaxy dengan Android OS yang bekerja sama dengan Google. Nah, hasilnya pada tahun 2013 Samsung itu mendapatkan respon yang sangat positif di pasar, sehingga Samsung selalu memberikan fitur-fitur yang terbaru untuk setiap jenis Samsung Galaxy dengan terus melakukan inovasi. Nah, sekarang Samsung sedang booming banget dengan Samsung itu adalah unique ability of companies. Selanjutnya ada value change analysis. Jadi Samsung gini, contohnya pada tahun 2010 itu Samsung juga melakukan akuisisi perusahaan peralatan medis karena Samsung ingin mencapai visi kesehatan yang sesuai dengan tantangan yang ada yang terdapat pada perkembangan yang cukup pesat untuk LCD, di mana banyak elektronik seperti tab, smartphone, dan TV yang menggunakan LCD, sehingga Samsung pun pada tahun 2011 melakukan pembangunan pabrik untuk membuat LCD yang aman untuk kesehatan, sehingga untuk membuat LCD khususnya pada layar LED gitu. Selanjutnya di poin support activity. Jadi aktivitas yang dapat mendukung perusahaan dalam menghasilkan produk-produk tersebut utamanya dengan mendirikan Samsung Tech di Eropa untuk mengembangkan produk-produk elektronik milik Samsung. Nah, selain itu adanya pendirian pabrik untuk LCD dan perangkat-perangkat elektronik juga tentunya merupakan salah satu fasilitas pendukung di mana Samsung dapat membuat komponen-komponen elektroniknya sendiri. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh Samsung itu lebih berkualitas serta biayanya bisa lebih murah. Nah, selanjutnya ada formula strategis. Jadi di formula strategis ini ada dua subbab atau subpoin, yaitu multinational strategis dan focus strategis. Jadi yang dilakukan oleh Samsung itu tidak melulu tentang strategi-strategi itu saja, tapi tetap ada subbabnya untuk strategi yang dilakukan oleh Samsung. Jadi tidak sesimpel itu strategi untuk memimpin pasar pada Samsung. Nah, pada formula strategis ini ada multinational strategis dan focus strategi. Nah, pada multinational strategi ini, di mana strategi yang dilakukan dengan cara produk yang dihasilkan oleh Samsung itu disesuaikan dengan preferensi orang lokal. Jadi, sehingga produk yang dihasilkan oleh Samsung itu dapat mudah diterima oleh masyarakat. Nah, dari hal ini, terlihat sangat jelas bahwa Samsung itu melakukan di setiap negara, melakukan inovasi atau produksi di setiap negara yang berbeda. Nah, khususnya di Indonesia nih, Samsung memproduksi smartphone yang sesuai dengan orang-orang lokalnya. Dan juga Samsung memasarkan produknya untuk yang
yang flip itu, saya lupa, dengan model yang flip dengan desain yang sangat elegan, ditekuk. Samsung Fold. Iya, Samsung Flip Pro, iya. Mohon maaf Pak, saya lupa banget. Ya, untuk selanjutnya itu adalah yang multinational strategy yang dilakukan di setiap lokal atau menginginkan di setiap lokal. Jadi di setiap negara Samsung itu melakukan inovasi-inovasi yang berbeda di setiap negara ini. Dan selanjutnya ada fokus strategi. Jadi Samsung itu perusahaan itu memproduksi barangnya tidak hanya melakukan diferensiasi produk atau selain offline. Jadi Samsung juga memiliki beberapa badan usaha seperti hotel dan pabrik biopilnya. Jadi tidak hanya pada elektronik saja. Jadi Samsung juga memiliki beberapa badan-badan usaha lainnya. Nah, selanjutnya ada di strategi International Organization Structure atau Innovation. Nah, jadi Samsung itu, manajer pada Samsung itu dapat mengetahui apa aja yang diinginkan oleh konsumen lokal, serta manajer dapat mengetahui jika ada sesuatu perubahan di dalam lingkungan nasional. Nah, contohnya nih, pada perusahaan Samsung menginvestasikan banyak sumber daya pada riset dan pengembangan pada produk baru dengan lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir nih, Samsung telah meluncurkan produk-produk inovatif seperti smartphone lipat yang tadi sudah disebutkan, atau Flip, dan TV dengan LED yang sangat memuaskan dan inovasi-inovasi baru lainnya. Dengan produk-produk inovasi tersebut sudah ada di layar, itu ada Samsung Flip yang baru banget dan booming banget. Dengan produk-produk tersebut, Samsung dapat membedakan dirinya dengan pesaing-pesaingnya dan mempertahankan posisinya sebagai leader market atau sebagai pemimpin pasar. Selanjutnya ada screening potential market and size. Nah, jadi di strategi ini yang sudah direncanakan tidak akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perusahaan apabila tidak disertai dengan pengamatan terhadap negara tujuan yang dituju. Jadi kita Samsung itu melakukan strategi screening potential market and size untuk dengan tujuan berjalan dengan baiknya perusahaan tersebut dan akan menjadi leader market yang saat ini diikuti oleh Samsung. Dan oleh karena itu Samsung juga melakukan tahap-tahapan sebagai berikut. Nah, untuk tahapan-tahapannya kita ada segmentasi pasar. Nih, untuk tahap pertamanya kita ada di segmentasi pasar. Samsung melakukan segmentasi pasar dengan proses membagi pasar menjadi segmentasi yang berbeda berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh konsumen seperti usia, gender, pendapatan, dan minat. Jadi Samsung telah berhasil nih memasuki berbagai segmentasi pasar seperti segmentasi pasar lalu market kan dengan produk-produknya yang berkualitas sangat tinggi. Nah, selain smartphone dan televisi, Samsung juga memproduksi produk-produk seperti kulkas, mesin cuci, dan peralatan rumah tangga lainnya. Dengan diversifikasi produk, Samsung dapat mencapai lebih banyak pelanggan dan meningkatkan keuntungan secara keseluruhan. Nah, dengan adanya diversifikasi produk, Samsung akan mendapatkan keuntungan secara keseluruhan. Selanjutnya ada personalisasi produk. Nah, Samsung itu telah berhasil menawarkan produk-produk yang dapat dipersonalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Misalnya konsumen dapat memilih warna dengan spesifikasi yang berbeda untuk mendapatkan smartphone yang mereka suka dan mereka mau. Jadi,
Jadi Samsung dapat menciptakan pengalaman-pengalaman atau review-review yang lebih memuaskan bagi pelanggannya. Samsung itu lebih mengedepankan keinginan atau kebutuhan preferensi pelanggan. Selanjutnya ada penggunaan sosial media. Jadi Samsung tidak melulu dengan offline store saja. Samsung telah menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk-produknya dan membangun hubungan dengan pelanggan. Perusahaan Samsung ini memiliki jutaan pengikut di platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Jadi Samsung itu juga menggunakan iklan berbayar AdSense di platform-platform ini, di platform Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya untuk meningkatkan visibilitas merek dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggannya. Selanjutnya ada kampanye iklan. Nah, pada perusahaan Samsung ini, Samsung telah berhasil nih menciptakan kampanye-kampanye atau iklan global yang efektif untuk mempromosikan merek dan produknya. Sudah dibuktikan banget bahwa kampanye-kampanye pada iklan di Samsung ini sangatlah manjur dan sudah memasuki leader market seperti saat ini juga. Selanjutnya kita masuk ke identify basic appeal. Jadi Samsung juga melakukan determining basic demand nih. Jadi Samsung itu berfokus pada pasar dengan permintaan terbesar dan pertumbuhan cepat seperti Eropa, China, dan termasuk Indonesia. Jadi Samsung itu tidak gampang masuki pasar. Mereka selalu meriset pasar terlebih dahulu, mana yang memiliki permintaan terbesar dan pertumbuhan yang cepat. Jadi Samsung itu di awalnya Samsung mendirikan di Amerika, Eropa, China, dan termasuk Indonesia. Dan negara-negara tersebut termasuk negara yang cepat dan memiliki permintaan pasar yang tinggi. Selanjutnya ada determining availability of the shelves. Jadi Samsung itu memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang sangat besar dan promo keahlian dan masih rendahnya tingkat upah. Jadi menyebabkan Samsung tertarik untuk melakukan pembuatan serta perusahaan telepon pintar Samsung di Indonesia dan di negara-negara yang sudah Samsung tuju. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa Rizky Dewanti. Untuk Anissa Rizky Dewanti disilakan. Baik, terima kasih Asya atas penjelasannya tadi. Sekarang lanjut di strategi produk pada produk Samsung. Bisa dilihat di sana itu udah ada brand ambassador-nya juga, lengkap dengan brand ambassador, foto brand ambassador. Siapa sih yang nggak tahu namanya boyband BTS? Nah, jadi saya tuh tertarik banget dengan strateginya, yaitu memakai brand ambassador boy band yang lagi hype juga pada waktunya kemarin, yaitu BTS. Nah, di sini penelitian dan inovasi yang pertama dilakukan oleh Samsung karena telah berhasil, karena fokusnya pada penelitian dan inovasi produknya. Perusahaan ini harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan menjaga pusat inovasi yang kuat, Samsung dapat terus menghadirkan produk-produk yang menarik dan unggul di pasaran. Nah, terus yang kedua itu ada diversifikasi produk. Diversifikasi produk ini, Samsung memiliki portofolio produk yang luas, termasuk ponsel cerdas, televisi, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, komponen semikonduktor, dan banyak lagi nih pokoknya produknya Samsung yang kita tahu pastinya, dengan mengadopsi strategi diversifikasi putus ya. Ya, putus sinyalnya.
Halo. Mohon maaf Bapak, mungkin sinyal teman saya lagi koneksinya lagi terhubung. Mungkin bisa ditunggu sebentar. Ya. Baik, Bapak. Lagi berapa kelompok yang belum dapat giliran? Tolong kelompok yang belum dapat giliran jawab pertanyaannya Bapak. Siapa kelompok yang belum dapat giliran? Kelompok 5-6, Pak. Lagi 2 aja. Ada lagi Pak kayaknya. Lagi Pak, sampai kelompok 9. Oh. Ya. Ya, ini waktu Bapak udah mepet. Jadi gini. Bapak mau nyisipkan materi sedikit. Ya, jadi untuk Samsung Bapak pikir sudah cukup bagus. Sudah lengkap. Jadi tinggal ditambahkan saja nanti di. Jadi Bapak akan lanjutkan sekarang ke materi berikutnya, yaitu Baik Pak, apakah saya bisa stop share screen? ya di stop aja dulu screen-nya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi Bapak akan lanjutkan materi kita hari ini biar tidak ketinggalan jauh materi kalian dengan mahasiswa yang lain. Hari ini Bapak mau menyaksikan materi kaitan dengan strategi merek, ya strategi merek, layanan dan CSR. Nah, anak-anakku semua, sebelum produk itu dilempar ke pasar global, langkah pertama yang dilakukan pada umumnya oleh perusahaan-perusahaan global itu adalah melakukan uji pemasaran yang diawali dengan melakukan tes konsep. Mungkin kalau kalian sering nonton tentang review mobil di YouTube, mungkin kalian akan pernah menemukan ada mobil konsep. Jadi mobil konsep itu adalah contoh desain yang mana mobil itu belum bisa jalan, ya, tapi masih dalam bentuk prototype. Nah, maka di dalam rangka untuk mengurangi atau meminimalisasi resiko kegagalan produk, maka langkah pertama yang dilakukan oleh perusahaan sebelum melempar ke pasar tujuan, dia akan melakukan tes konsep. Ya. Nah, di mana dia melakukan tes konsep? Jadi mobil itu dites, jalan sehari berhari-hari dan sebagainya untuk melakukan penilaian, untuk melakukan assessment apakah produknya sudah pas atau produknya itu masih bermasalah apa tidak, supaya jangan sampai terjadi nanti produk itu setelah dilempar ke pasar global itu cacat. Nah, kalau sudah cacat, dengan sendirinya perusahaan itu akan rugi. Kenapa? Karena perusahaan itu nanti tidak akan dipercaya oleh pasar global lagi. Nah, jadi banyak sekali produk-produk yang gagal gara-gara tidak melakukan tes konsep, tidak melakukan uji pemasaran sebelum produk itu dilempar ke pasar. Nah, jadi di mana perusahaan itu melakukan testing atau tes konsep? Yang pertama biasanya dilakukan di pasar domestiknya. Misal kayak Jepang misalnya, sebelum dia menjual produk mobilnya ke Asia, ke Eropa atau ke Amerika, maka mobil itu akan dites di pasar domestiknya. Ya, di pasar domestiknya, baik kehandalan mesinnya,
baik masalahnya berkaitan dengan desainnya, ya, dan lain sebagainya, sehingga komen-komen dari pasar domestik itu dikumpulkan, di apa namanya, di sharing, sehingga nanti betul-betul didapatkan sebuah informasi yang sangat berguna untuk penyempurnaan sebuah produk. Nah, jadi biasanya, makanya jangan heran kalau misalnya kalian suatu saat misalnya ke Jepang, misalnya ke Tokyo. Jadi mobil itu, anggaplah misalnya tahun 2023 adik menemukan desain seperti apa, mobil misalnya Prius, mobil Toyota apa. Jadi di Indonesia itu belum ada. Nah, nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, itu produk itu baru ada. Oh, ternyata mobil ini pernah saya lihat 5 tahun yang lalu di Jepang. Nah, jadi itu berarti bahwa sama dengan misalnya kayak Kijang Innova, dia akan melakukan tes konsepnya di pasar domestik Indonesia. Kalau sudah berhasil, ya, udah itu desainnya pas, spesifikasinya pas, keandalan mobil teknologinya pas, baru dilempar ke negara lain. Jadi itu yang pertama, yaitu melakukan tes konsep di pasar domestik atau di negara di mana perusahaan itu ada. Jadi melakukan tes konsep di domestik. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, dilakukan tes konsepnya itu di negara lain. Di negara lain, yaitu di negara-negara kecil. Misalnya yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Europe, ya, itu biasanya dipilih itu negara seperti Belgia, ya, negara apa namanya, Austria, Belanda, itu sering digunakan sebagai negara tempat untuk melakukan uji konsep. Jadi tes daripada produk yang akan dilempar ke pasar global. Tujuannya apa? Kenapa memilih negara-negara kecil? Tujuannya adalah kalau misal terjadi kegagalan produk, tidak banyak orang tahu, ya. Karena banyak orang tahu karena produknya kecil. Nah, itulah dijadikan sebagai sebuah tempat untuk melakukan istilahnya tes konsep yang akan dijual. Nah, jadi seperti itu, ya. Toyota misalnya, dia melakukan tes konsep itu maksudnya dilakukan di Eropa dan Amerika, ya. Di Eropa dan Amerika, sebelum ke Eropa dan Amerika dia melakukan di domestiknya, ya. Terkadang uji coba itu jadi di negara selain negara di tempat pasar domestik juga dilakukan di negara-negara lain. Nah, itu anak-anakku, dan bukan kita harus paham yang pertama, kenapa kita melakukan uji pemasaran? Biar kita juga tahu apa sih yang menjadi harapan pelanggan global. Biar kita tahu, misalnya kita melempar desain, misalnya kayak sekarang, ya, misalnya kayak sekarang, apa namanya, perusahaan Wuling melempar produk mobil yang harganya sangat ekonomis untuk anak-anak muda dan kalangan-kalangan remaja, kalangan-kalangan yang baru bekerja dan sebagainya, yang mobilnya harganya sangat-sangat kompetitif, yaitu mobil Alphard. Jadi mobil Alphard itu dilempar dengan harga sekitar 225 sampai 300 juta. Jadi harganya sangat worth it banget, di mana itu berlimpah fitur, suspensinya bagus, tampilan luarnya juga bagus, tampilan dalamnya juga bagus. Nah, itu ternyata respon pasarnya sangat bagus banget. Nah, sebelum dilempar di pasar Indonesia, dia melakukan tes konsepnya itu di negerinya. Dan begitu dia lempar ke pasar Indonesia, ternyata banyak mendapat sanjungan. Ya, produk ini boleh dibilang cukup hype, ya. Boleh dibilang karena produk ini seleranya pas dengan selera anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, sehingga informasi yang kita dapat, yang paling penting itu adalah bagaimana selera pasar. Selera pasar itu kita tahu kalau kita melakukan sebuah uji pemasaran. Kegiatan uji pemasaran. Ya.
Ya, misalnya kayak di Amerika Serikat, konsumen itu cenderung bersedia untuk meninggalkan tingkat pelayanan yang tinggi. Jadi pelayanan bagus ditinggalkan dia. Kenapa? Karena dia mendapatkan sebuah produk yang bagus tapi harganya rendah, harganya kompetitif. Walaupun dia mendapat pelayanan yang sangat bagus sekali, dia tinggalkan. Nah, itu karakter orang Amerika Serikat. Jadi orang Amerika Serikat seperti itu. Sehingga kalau kita melempar produk di Amerika Serikat itu dengan informasi bahwa kita tahu karakter orang Amerika Serikat, yang penting harganya itu bersaing, kualitas pelayanan itu masalah nomor 2. Maka dari itu, strategi daripada perusahaan global untuk bisa menggait pasar Amerika Serikat itu adalah berpacu dalam hal harga. Itu. Dan di Indonesia juga seperti itu. Ya, jadi mirip-mirip di Indonesia. Jadi di Indonesia itu bisnisnya itu kiblatnya ke Amerika Serikat. Ya, jadi gaya-gayanya itu mirip di Amerika Serikat. Sampai rekrutmen karyawan kan pun mirip orang Indonesia di bisnis Indonesia kayak pebisnis Amerika. Di mana kalau pebisnis Amerika biasa saling istilahnya sabot menyabot karyawan. Kalau dia di sana berhasil sebagai seorang head marketing, maka dia ditawari oleh perusahaan lain dengan gaji 2 kali lipat. Itu biasa membajak karyawan biasa. Jadi bisa jadi dia bekerja di tempat yang baru dengan posisi yang lebih tinggi daripada tempat sebelumnya. Tidak akan bisa hal itu terjadi di Jepang. Nah, kalau di Jepang walaupun hebat sekali dia, kalau dia pindah kerja ke tempat kerja yang baru, maka dia akan mulai dari bawah lagi. Jadi tidak bisa seperti di Amerika Serikat sama di Indonesia. Meningkatkan karir dengan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, pekerjaan itu untuk kerja yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa itu sangat berbeda. Ya, karakter pebisnis di Jepang maupun karakter pebisnis yang di Amerika Serikat. Karena Jepang itu berasal dari negara tertutup sebelumnya. Maka kalau kita bernegosiasi atau kita melakukan hubungan kerjasama kolaborasi dengan pihak pebisnis Jepang, jangan banyak ngomong, banyak janji, ya, karena dia akan mencatat. Gitu. Ya, kalau dengan orang Jepang sebaiknya jangan membual. Tapi kalau Amerika Serikat membual laku, ya laku, seperti itu. Nah, selanjutnya apa karakteristik daripada pelanggan global? Ya. Pelanggan global karakteristiknya yang tidak puas cenderung menyuarakan ketidakpuasannya kepada orang lain. Di zaman sosial media saat ini, jadi orang pada umumnya baik puas maupun tidak puas, dia akan menyuarakan di lewat sosial medianya. Jadi kecenderungan produk itu cepat viral, cepat hype, cepat tenggelam. Nah itu. Jadi sekarang misalnya bulan ini ramai banget, hype banget, itu lagi berapa bulan hilang, lenyap dari peredaran. Ya, maka di sini berlakulah strategi endorsement, ya. Jadi mengendorse itu penting. Ya. Jadi strategi itu akan muncul setelah kita tahu bagaimana karakter pasar yang kita akan sasar, ya. Nah, itu yang pertama, pelanggan yang tidak puas maupun yang puas cenderung menyuarakan ketidakpuasannya kepada anggota atau kepada konsumen lain dalam preferensi mereka. Nah, berikutnya adalah pelanggan dalam budaya kolektif dapat menunjukkan lebih banyak kesetiaan dan tinggal dengan penyedia layanan yang buruk lebih lama daripada pelanggan dalam budaya individu. Nah, jadi pada umumnya pelanggan global saat ini adalah mereka selera needs and wants-nya itu cepat berubah. Jadi sangat cepat berubah. Jadi perusahaan-perusahaan itu harus dinamis, perusahaan harus berinovasi. Ya, dan pebisnis konsumen saat ini itu karena dia dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, maka dia berbagai macam informasi dia pasti searching dulu di sini dia beli yang termurah dibandingkan antara marketplace yang satu dengan marketplace yang lain. Ya, di Shopee lebih mahal, lebih murah dibandingkan dengan di Lazada, lebih murah dengan Tokopedia. Searching dulu, ya searching. Ya, dia harus memutuskan mana yang termurah, mana yang murah, yang misalnya dapat free ongkir dan sebagainya. Dan konsumen global saat ini adalah kebutuhan keinginannya serba instan. Jadi dia ingin serba cepat.
maka pelayanan cepat itu sebuah keharusan. Jadi pelayanan cepat itu sebuah keharusan, maka dari itu perusahaan itu berpacu dalam pelayanan. Misalnya McD, jamin 1 menit dia udah dapat makanan karena dia tahu betul bahwa orang makan pasti lapar, orang lapar cepat marah. Maka supaya tidak sampai marah, jamin 1 menit dia dapat makanan. Nah itu. Nah jadi anak-anakku semua karakter daripada masyarakat global atau konsumen global seperti itu. Kalau misalnya dia satu puas, dia akan menceritakan ke orang lain, itu bisa menjadi ribuan orang. Satu orang misalnya dia punya follower yang banyak, dia satu misalnya mengatakan ini buruk, bisa jadi itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan daripada konsumen berikutnya. Nah itu anak-anak semua. Berikutnya kita juga tahu nanti dengan melakukan terus riset atau dengan melakukan uji pemasaran, kita tahu budaya mereka. Contoh misalnya di sini itu berkaitan dengan pengalaman menunggu. Ya, pengalaman menunggu ini bisa Bapak bandingkan antara orang Amerika, orang Inggris, dan orang Swiss. Kalau orang itu Europe, Eropa, para pelayan itu akan berhati-hati agar pelanggan tidak dilayani dengan terburu-buru. Ya, jadi orang Eropa itu tidak suka berburu-buru. Dia suka sempurna, suka pelayanan yang terbaik. Ya, terburu-buru tapi salah, terburu-buru tapi tidak enak. Dia lebih suka. Ya, lebih suka lakukan secara properly, ya, tidak melakukan pelayanan secara gerasa gerusu cepat-cepatan. Maka dari itu pelayan dari perusahaan-perusahaan retail maupun perusahaan restoran dan sebagainya di Eropa tidak akan melayani dengan terburu-buru karena budaya orang Eropa seperti itu. Beda lagi kalau Amerika. Ya, orang Amerika itu mengharapkan layanan yang cepat. Oh, itu loh, Dek. Ya. Jadi kalau Amerika itu ingin serba cepat, kenapa? Dia berpacu dalam waktu. Time is money, gitu ya. Jadi berlaku banget di situ. Jadi kalau orang Amerika itu boleh dibilang sangat menghargai waktu, sampai makan pun, sampai dia belanja pun tidak ingin lelet, tidak ingin lambat. Dia ingin yang serba cepat, layanan cepat, dan lebih lagi biar cepat juga agar tagihan bilnya itu segera diberikan. Itu orang Amerika. Ya, jadi udah jauh berbeda tuh dengan orang Eropa. Ya. Nah, lain lagi dengan orang Inggris. Inggris itu terkenal karena mereka tertib dan sabar dalam antrean. Jadi di Inggris itu sangat-sangat tertib dengan masalah antrean. Ya, tapi kalian lagi kalau Swiss, pertamanya tertib, lama-lama dia udah tidak dapat bagian dan sebagainya, menjadi tidak tertib itu loh deh. Jadi tertib pada saat awal-awal saja. Belakangan setelah dia misalnya terlalu lama menunggu, terlalu lama misalnya antri, kacau dah. Nah dari sana kita tahu karakter daripada di benua Amerika, orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika, orang di Inggris, itu dari mana kita dapat? Ya dari uji pemasaran. Ya, dari uji pemasaran sehingga kita dapat informasi yang penting yang berkaitan dengan strategi yang akan kita ambil. Jadi kita tidak akan bisa mengambil strategi yang pas kalau kita tidak melakukan uji pemasaran terlebih dahulu. Nah, itu anakku. Yang berikutnya Bapak akan jelaskan juga. Yang lainnya adalah tentang masalah keputusan pemberian nama merek. Ya, pada nama merek ya. Bapak sudah ajarkan di dalam perusahaan. Jadi merek itu jangan terlalu panjang, susah untuk dilafalkan, susah untuk diingat, susah untuk diucapkan, janganlah. Ya, buatlah nama yang simple, keren, populer, ya, dan universal gitu loh ya. Jadi namanya misalnya everybody knows that word. Jadi semua orang tahu kata itu. Ya, jadi misalnya kayak Samsung itu orang nggak begitu banyak kenal itu. Ya, tapi karena udah sering-sering di brandedkan ya jadi kenal. Ya, misalnya kayak Toyota Kijang Innova. Dia tidak lagi menunjukkan kijangnya. Kalau dia menunjukkan kijang di pasar domestik Indonesia laku. Tapi begitu kita nama-nama kijangnya lempar ke Asia Pasifik, tidak ada orang tahu kijang itu apa.
maka yang dikedepankan namanya, yang dibesarkan, yang ditonjolkan adalah nama Innova. Nah itu, jadi nama itu harus berbau global, kalau perusahaan global, ya, berbau global, sehingga orang itu dengan mudah mengingat dan mengasosiasikannya. Ya, itu menyangkut tentang keputusan merek, ya, keputusan merek. Yang berikutnya adalah dikaitkan juga dengan masalah identik dengan peruntukannya, manfaat daripada produk itu. Misalnya ada produk yang cairan pembersih, itu ada namanya Master Clean. Nah, kan ada tuh produk Master Clean dari Amerika Serikat kan. Nah itu, jadi sudah gitu ada misalnya Meister Proper, nah itu Jerman itu. Sama aja tuh dengan ini apa namanya, produknya itu adalah untuk pembersih, tapi bahasanya berbeda-beda. Nah kalau di Indonesia Mr. Clean itu misalnya apa, clear misalnya, ya, sampo clear. Nah, jadi sampo clear bersih, ya, terhindar dari ketombe. Ya sudah itu ada so clean. Nah itu jadi istilahnya nama itu dikaitkan dengan manfaat kegunaan daripada produk itu. Ya, tuh, dan memberi nama global seperti itu. Berikutnya, bagaimana seleksi kita di dalam hal membuat nama? Ya membuat nama itu bisa jadi ya guessing gitu ya. Misalnya kita membuat nama yang kayak nama Apple, pada waktu itu melihat seonggok buah apple yang habis dimakan, ya, habis digigit dan sebagainya. Nah, itu kebetulan aja itu bisa menjadi bagus. Tapi tahapannya itu, step pertama itu perusahaan, misalnya kalau mau bukan nama itu dia akan brainstorming dulu. Brainstorming, ini produk kegunaannya seperti ini, produk ini keunggulannya seperti ini, produk ini keunikannya seperti ini. Oke, ayo kita cari nama. Nama apa yang pas untuk produk ini? Nah, kita brainstorming di situ. Nah, setelah lakukan brainstorming, maka dia akan menyebutkan nama-nama. Ya, nama di listing itu nama-namanya semua. Nah, setelah di listing namanya baru diambil satu-satu. Diseleksi, di ranking. Nah, setelah di ranking, setelah itu baru menentukan satu nama yang paling cocok. Dan komentar-komentar daripada orang yang ikut rapat itu apa dan sebagainya, mana yang mendapat pilihan paling banyak sehingga menjadi rating 1 dan sebagainya. Itu cara untuk menemukan sebuah nama kalau ada tidak punya seni untuk menentukan nama. Anak-anakku semua, pertimbangan dalam hal menentukan merek produk global. Yang pertama, seperti apa yang katakan tadi, bahwa produk itu seperti tempat geografis atau nama keluarga yang umum, seperti apa. Misalnya menggunakan tempatnya Stikom Bali, sekolah tinggi komputernya itu yang ada di Bali, gitu loh dek. Jadi menggunakan nama pulaunya. Bisa juga menggunakan nama kotanya. Misalnya Politeknik Negeri Bali, kan menggunakan Bali kan. Sudah itu menggunakan misalnya kata kotanya, misalnya Kentucky Fried Chicken. Ya, nah itu ada di kota California, Kentucky. Lalu misalnya menggunakan apa lagi? Universitas di Jerman itu pada umumnya semua menggunakan nama-nama kotanya. Ya, termasuk misalnya kayak kita di sini juga begitu, Universitas Indonesia. Ya, udah banyak lagi lah menggunakan nama tempat, nama kota, atau nama pulau, atau nama negara. Ya, kalau di Bali itu kan Balinya sangat branding banget tuh, jadi menjual banget, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan di Bali itu namanya itu di depannya itu atau di belakangnya katanya Bali. Kata yang dibuat-buat yang tidak dapat ditemukan dalam kamus bahasa Inggris. Namun ya di bahasa Inggris misalnya kata apa? Lexus Toyota itu nggak ada tuh di kamus, nggak ada. Ini keren gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi kata yang dengan jelas menggambarkan produk meskipun kata tersebut mungkin tidak memiliki arti bagi orang yang tidak mengenal bahasa Inggris. Ya, misalnya kayak kotak, misalnya kayak popok Pampers misalnya.
Ya, sudah itu ada lagi perangkat desain, angka atau elemen lain yang bukan merupakan kata atau kombinasi. Misalnya apa? IEEE, udah gitu misalnya apa? LP3I, misalnya apa? 3M. Oh, ternyata pusat daripada apa namanya lem yang paling kuat itu adalah 3M. Jadi seperti itu, ya. Nah, atau menggunakan dengan bahasa Inggris yang kaitannya peruntukan daripada produknya. Nah, anakku semua, sepertinya upacaranya sudah mulai, jadi sudah bunyi gongnya. Jadi Bapak apa namanya tidak banyak memberikan materi, nanti lebih baik Anda baca sendiri, ya. Jadi nanti Bapak akan bagikan materinya. Ya, jadi yang berkaitan dengan strategi merek global masih ada yang diinikan lagi. Sudah itu minyakan langkah-langkah dalam mengembangkan dan mengelola strategi merek global sudah. Nanti adik bisa baca sendiri, ya. Jadi itu Dumun, adik-adik anak-anakku semua. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu untuk materi berikutnya. Tapi yang jelas dari 2 materi tadi, baik Samsung-nya maupun Apple-nya itu bagus semua. Ya, cuma Bapak belum dapat mengupas karena waktu yang tersedia sangat terbatas. Jadi maklum anak-anakku semua, Bapak ini dibutuhkan di mana-mana, ya. Di adat pun, di kampung Bapak ditokohkan. Kehadiran Bapak dalam acara-acara apa sangat diharapkan. Jadi Bapak dijadikan sebagai pengelisir seperti itu. Jadi, dan ditokohkan itu maka Bapak harus berbagi. Ya, Bapak harus bisa membagi pekerjaan formal maupun pekerjaan informal. Karena Bapak harus izin hidup seimbang antara bersosialisasi dengan karir itu biar seimbang. Maka dari itu resikonya adalah waktu Bapak istirahat itu sedikit sekali. Bapak harus berbagi kemampuan kepemilikan Bapak, ya skillnya Bapak, ininya Bapak ke semua orang, baik di kampus, baik di dunia profesional, dunia masyarakat, adat, dan lain sebagainya. Jadi saya kira demikian Dumun, anakku semua, maka perkuliahan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih dan semangat pagi semuanya. Semangat pagi Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, untuk Putih, Iya, Pak. hari ini topik kita hari ini adalah strategi bauran pemasaran merek. Strategi apa, Pak? Mohon maaf, Pak. Strategi bauran pemasaran merek dan CSR global. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Dek. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.